Bab 526, Wanita yang Ambisius. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sebenarnya, saya tidak mewakili keluarga bangsawan manapun, saya mewakili organisasi terpencil. Edward berkata, setelah memikirkan hal ini. Dia sempat berpikir akan lebih baik jika dia menyembunyikan bahwa dia aslinya adalah bawahan keluarga Nash. Dia tidak malu karenanya, sebaliknya, ia malah sangat bangga telah dibina oleh organisasi semacam itu. Tapi karena dia belum mendapatkan peningkatan statusnya di keluarga itu, dia tidak tahu apakah wanita ini punya dendam dengan House Nash. Dalam hal ini, dia sebaiknya tidak melibatkan organisasi seperti itu. Di sisi lain, informasi ini dapat menghambat negosiasinya dengan Regina karena ada ahli racun seperti wanita ini di negara bagian tersebut. Dengan begitu, agar tidak membuatnya curiga, dia mengatakan yang sebenarnya tentang Black Lion. Lagi pula, tentara dataran hitam memang merupakan kekuatan tersembunyi. Mendengar pernyataan tersebut, Regina melontarkan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan melakukan kontak begitu saja dengan organisasi rahasia di wilayah ini. Itu karena kekuatan tersebut sangat misterius. Namun, seperti wanita di depan Edward ini, semua pakar regional yang hebat, para penggarap tua di akhir tahap ke-6, mengetahui satu atau dua hal tentang organisasi semacam itu. Kekuatan-kekuatan ini jarang muncul di depan umum, dan tidak jarang bahkan anggotanya menghilang dari dunia luar selama ratusan tahun. Namun, bahkan tanpa banyak kontak atau informasi mendalam, pengetahuan khusus biasanya diwariskan di antara negara-negara tingkat tinggi di kawasan. Itu bukan untuk secara bebas menyinggung anggota kekuatan itu. Hanya sedikit orang yang tahu betapa kuatnya mereka. Namun, secara umum, para ahli seperti Regina yakin bahwa kekuatan negara-negara tersebut tidak kalah dengan kekuatan organisasi-organisasi regional yang besar. Makanya, wanita ini semakin tertarik dengan bisnis bersama Edward ini dibandingkan sebelumnya. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang ini? Saya kenal beberapa organisasi yang tinggal di pegunungan-pegunungan salju tak berujung. Edward kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Tidak, organisasi kami cukup istimewa, Anda pasti tidak akan mengetahuinya. Mungkin kamu sudah lebih dari 1000 tahun tidak menunjukkan dirimu di depan umum. Dia menanyakan hal ini dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Masuk akal baginya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Bagaimanapun, 1000 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang wanita muda di awal perjalanan kultivasinya, seseorang yang tidak mengetahui keberadaan kekuatan gaib di bagian utara benua tengah. Bisa dibilang begitu, dia berkata dengan samar. Menarik, dia kemudian menatap mata Edward dan tersenyum. Kalau begitu, mari kita bicara tentang nilai, apakah Anda mengetahui berapa biaya layanan saya? Saya menagih 1000 kristal tingkat menengah per minggu perawatan. Ya, aku sadar. Di sisi lain, kamu harus membawa orang ini kepadaku. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melakukan kesepakatan ini. Edward lalu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Seperti yang saya katakan sebelumnya, orang yang membutuhkan layanan Anda ini terluka parah. Dia tidak akan meninggalkan wilayah kita dalam situasi seperti ini. Kalau begitu aku minta maaf karena harus menolaknya. Dia berkata dengan dingin, tidak peduli dengan pihak lain. Mes, Garza, mengapa Anda tidak memberikan harga untuk melakukan ini? Kami bersedia membayar untuk perjalanan Anda ke wilayah kami. Tidak ada nilai yang bisa membuatku meninggalkan wilayahku. Hehe, segala sesuatu di dunia ini ada harganya, Bu Garza. Dia dengan percaya diri berkata sambil memikirkan apa yang harus dia katakan selanjutnya. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda lebih banyak tentang kebenarannya. Bos saya memilih Anda untuk pekerjaan ini karena dia memiliki tawaran yang lebih besar untuk Anda. Tapi aku khawatir dia tidak bisa datang ke sini untuk bernegosiasi langsung denganmu karena dia punya masalah yang lebih besar untuk diselesaikan. Jadi, konsekuensinya, kamu harus berurusan dengan seseorang yang rendah hati seperti ini. Namun, saya dapat menjamin bahwa keinginan nomor 1 Anda akan terpenuhi jika Anda menemani saya ke wilayah organisasi yang saya wakili ini. Hehe, keinginanku. Dan keinginan apa itu, anak muda? Dia menanyakan hal ini dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawanya pada raja spiritual muda di depannya, yang dengan lancang mengira dia bisa mengatakan hal seperti itu.
Aku tidak membutuhkan kristal spiritual lagi jika itu yang kamu sarankan. Dia berpikir dalam hati sambil menatap wajah merah Edward. Apa yang kami tawarkan adalah kemungkinan bagi Anda untuk hidup lebih lama. Apa maksudmu? Dia membuat ekspresi serius dan menanyakan hal ini. Anda tahu apa yang saya bicarakan. Tidak ada orang bodoh di sini, Mes Garza. Anda hanya perlu ikut dengan saya dan mendengarkan tawaran bos saya untuk Anda. Dan bahkan jika Anda menolak, faktanya saja bahwa kamu ikut denganku akan menjadi terobosan bagimu, katanya misterius. Edward tidak takut untuk mengungkapkan kepada wanita ini bahwa kekuatan di belakangnya dapat mengasuh seseorang hingga level 60. Itu karena, meskipun dia takut diracuni secara tidak sengaja, dia tidak takut dengan kekuatan orang-orang yang ada di dalamnya, properti itu. Orang terkuat di sana selain Regina hanyalah Raja Spiritual level 54. Dan bahkan jika letnan ini tidak bisa mengalahkan lawan seperti itu, jika dia adalah seorang pejuang, tentu saja, dia masih yakin dia bisa melarikan diri dari tempat itu dengan nyawanya. Dia jauh lebih cepat dan lebih kuat dari Regina, jadi jika dia menyandera Regina, pihak lain harus mendengarkan tuntutannya dan mematikan barisan pertahanan tempat ini. Setelah itu, dia bisa dengan cepat pergi dari sana. Jadi, selama dia berhati-hati agar tidak secara tidak sengaja menyentuh racun yang tersebar di sekitar tempat ini, berurusan dengan orang-orang ini bukanlah hal yang mustahil baginya. Bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan seseorang, racun yang ada di tempat kerja para ahli racun di dunia spiritual tidak cocok untuk merawat pasien, Del. Namun, kebalikan dari itu, hal seperti itu berfungsi untuk melatih para profesional ini, yang perlu melakukannya setiap hari, menelan beberapa racun, untuk memberi nutrisi pada teknik beracun mereka. Dan racun-racun ini sangat mematikan bagi orang biasa, bahkan bagi spesialis setingkat Edward. Lagi pula, sel-sel di tubuhnya tidak memiliki ketahanan terhadap zat jenis ini, seperti halnya sel-sel di tubuh wanita itu. Di sisi lain, meskipun wanita seperti itu memiliki teknik racun yang kuat, itu tidak menyinggung. Artinya, sebanyak yang bisa mereka bunuh jika digunakan secara berlebihan, akan sulit bagi orang seperti Regina untuk menggunakannya dalam pertempuran. Lagi pula, Regina tidak memiliki teknik pergerakan atau pertahanan, sedangkan lawannya memilikinya. Oleh karena itu, meskipun teknik racunnya mematikan, dia tidak akan mampu mengenai seseorang setingkat Edward. Oleh karena itu, pria ini hanya mementingkan racun yang ada di sekitar rumah itu. Dan itu tentu saja memberinya kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal yang menggoda. Maksudmu? Dia berhenti sejenak saat dia melihat ke arah Edward dan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Bahwa organisasi Anda bersedia membantu saya mencapai level 60. Apakah Anda mampu melakukannya? Benar, dia berkata tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar konfirmasi seperti itu, mata Regina bergerak-gerak. Pada saat yang sama, otot-ototnya dengan cepat menegang saat dia menekankan tangannya ke lengan kursi yang dia duduki. Jika itu benar, maka aku bisa menggunakan orang ini dan organisasi di belakangnya. Dia memikirkannya, sudah merencanakan setiap langkah yang perlu dia ambil mulai sekarang. Dia tidak yakin apakah Edward mengatakan yang sebenarnya, tapi dia merasa topik ini jauh lebih mendalam daripada yang terlihat. Jika tidak, Raja Spiritual muda ini tidak akan mengambil risiko besar untuk mengatakan hal seperti itu ketika dia dikelilingi di tempat terbatas, di mana dia tidak dapat melarikan diri. Sial! Jika dia mau, Regina bisa saja melumpuhkan orang ini dan menginterogasinya menggunakan racunnya yang kuat. Dia pasti mampu mengungkap kebenaran dari siapapun. Namun sejak Edward masuk ke dalam kantornya, dia hanya tampak peduli dengan racun-racun yang ada di sana-sini di tempat itu. Dan sebagai seseorang yang sangat berpengalaman, dia telah belajar untuk tidak bertindak terburu-buru dalam situasi seperti ini. Di masa lalu, dia pasti akan melakukan hal-hal seperti bertindak terlebih dahulu dan kemudian mengajukan pertanyaan. Bagaimanapun juga, dia adalah wanita ambisius yang ingin naik level dengan cepat. Tapi sekarang, dia telah mengesampingkan ketergesaannya setelah banyak kesalahan yang telah merenggut banyak hal darinya. Karena itu, sekarang dia bisa memiliki kendali lebih besar atas keserakahannya sendiri. Memang sangat menarik, dia menggigit bibir bawahnya saat memikirkan hal ini. Kalau begitu ayo kita lakukan ini. Karena kamu membutuhkanku di wilayahmu, aku akan membuat pengecualian dan menemanimu ke sana.
Tapi kamu harus melakukan pembayaran di muka dan memberiku jaminan mengenai perjalanan ini. Regina berkata sambil membuat ekspresi berpikir, melihat ke bawah lalu ke arah Edward. Dia telah melakukan kesalahan yang membuatnya mendapat beberapa permusuhan dengan kekuatan berpengaruh di Kerajaan Ombak, termasuk keluarganya sendiri. Keluarga Garza, kekuatan bangsawan dari selatan Kerajaan Ombak, yang berspesialisasi dalam profesi ahli racun, meskipun merupakan rumah dari wanita ini, juga merupakan musuh terbesarnya. Tapi hal seperti itu tidak sia-sia. Itu karena Regina telah membunuh kepala keluarga itu ratusan tahun yang lalu untuk mendapatkan beberapa tekniknya, yang membawanya ke posisinya saat ini. Oleh karena itu, berbagai kekuatan regional, seperti keluarganya sendiri, akan membunuhnya jika mereka punya kesempatan. Oleh karena itu, wanita ini biasanya tidak keluar rumah. Oleh karena itu, dia pasti membutuhkan kepastian jika dia melakukan hal seperti itu. Itu bisa dilakukan. Adapun jaminan yang Anda cari, saya bepergian dengan elang spiritual tingkat 5 yang dapat mencapai wilayah asal saya dalam waktu sekitar 3 minggu. Jadi, risiko terlacak sangat rendah, sama seperti akan sulit bagi calon musuh untuk memasang jebakan bagi kita. Hal tersulit adalah meninggalkan kota ini. Setelah itu, perjalanan tersebut hanya memiliki sedikit potensi bahaya bagi Anda. Jawab Edward dengan tulus. Mendengar ini, wanita bermata putih yang mencari Edward tadi bertanya. Itu bagus. Tapi berapa banyak orang yang bisa dibawa oleh makhluk spiritual ini? Wanita ini adalah pengawal Regina. Karena itu, dia juga ada di sana, mengawasi Edward dengan cermat, kalau-kalau terjadi sesuatu yang aneh. Selain itu, dia khawatir apakah akan ada ruang di elang untuknya. Jika tidak, maka mereka tidak mungkin menerima opsi ini. Edward kemudian menoleh ke belakang dan berkata dengan cepat, 3 orang. Oh, itu bagus. Dia kemudian melihat ke arah Regina saat dia masih berdiri di dekat pintu kantor itu dan berkata, saya pikir perjalanan itu sendiri tidak cukup berbahaya untuk kita tolak. Tetapi, bagaimana kita bisa yakin bahwa orang ini jujur tentang layanan ini? Dia mungkin saja anggota salah satu pasukan musuh Anda. Petik 2. Itu benar, kata Regina dengan senyum di wajah perinya. Dia setuju untuk pergi bersama Edward karena kemungkinan mencapai level 60, yang cukup menggoda baginya untuk mengambil risiko. Tapi dia masih harus mencoba mengeluarkan sesuatu yang lebih dari orang di depannya ini sebelum melanjutkannya. Mendengar itu, Edward diam-diam menatap wanita itu sambil merasakan getaran di punggungnya. Yang bisa dia lakukan untuk menyenangkan pihak lain hanyalah menandatangani kontrak jiwa, tapi dia tidak menyukai gagasan itu sedikitpun. Lagi pula, dia tahu Minos tidak akan membiarkan wanita ini meninggalkan kota kering begitu saja. Dan saat dia memikirkan tentang apa yang harus dia katakan kepada wanita ini, dia menyimpulkan bahwa hal seperti itu tidak akan ada gunanya bagi kedua belah pihak. Aku bisa menandatangani kontrak jiwa denganmu, tapi itu tidak ada nilainya bagimu. Lagi pula, aku percaya hidupku dihargai karena kekuatan di belakangku, tapi bisakah kamu melakukan hal yang sama? Berapa banyak pemimpin yang tidak mengorbankan bawahannya untuk mencapai tujuan mereka? Jadi, yang bisa kuberikan padamu hanyalah janjiku bahwa nyawamu tidak akan terancam di tempat asalku. Dia kemudian membuat ekspresi tegas, bertatap muka dengan Regina. Sebenarnya, kamu akan lebih aman di sana daripada di sini. Yah, memang benar aku tidak bisa mempercayai kontrak hanya dengan Raja Spiritual level 51. Anda pastinya tidak tergantikan. Regina merenung. Tapi meski dia tidak punya jaminan lebih besar di sini, keserakahan wanita ini tidak bisa membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Regina berpengalaman dan sudah berada pada titik dalam hidupnya di mana dia bisa mengendalikan keserakahannya. Tetap saja, dia merasa cukup terstimulasi saat ini. Sepertinya dia merasakan rasa gatal yang perlahan-lahan semakin kuat. Dan sialnya, dia benar-benar ingin menggaruk. Dia kemudian meremas tangannya sekali lagi dan kemudian menghela nafas berat. Mari kita kesampingkan hal itu sejenak. Ceritakan padaku tentang situasi orang itu. Tentang itu, Edward segera mulai menjelaskan situasi Mirya sehingga ahli racun ini sedikit banyak tahu apa yang harus dia lakukan. Regina mengatakan bahwa dia harus dibayar di muka, jadi dia perlu mengetahui secara pasti berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk membantu pasiennya. Dan setelah beberapa lama mendengarkan Edward, dia akhirnya memahami situasi dramatis Mirya. Mungkin aku butuh waktu lebih dari sebulan untuk membantu orang ini dengan bantuan dokter yang kamu katakan.
Jadi, kamu harus membayarku setidaknya 5.000 kristal kelas menengah di muka. Oke, Edward dengan cepat mengambil tas dari cincin spasialnya dan meletakkannya tepat di depan wanita itu. Yah, aku akan menyetujui kesepakatan ini, meskipun aku memiliki keraguan tentangmu. Amanlah, di masa depan, kamu akan menyadari bahwa ini adalah pilihan terbaik dalam hidupmu, hehe. Ngomong-ngomong, kapan kita berangkat? Situasi orang itu mendesak, jadi kami tidak ingin menunggu terlalu lama untuk itu. Petik 2. Beri kami waktu 2 hari, lalu kami akan melakukan perjalanan ini. Setelah itu, mereka membicarakan sedikit lagi tentang hal ini sampai semuanya beres, dan Edward meninggalkan tempat itu untuk menunggu keberangkatan kelompoknya. Sementara segala sesuatunya berkembang di Kerajaan Ombak, 1 hari lagi telah berlalu di kota kering tanpa ada keributan besar. Masa damai perlahan memudar di kota ini. Meski begitu, masyarakat biasa tetap menjalani kehidupannya seperti biasa, tanpa menyadari bahwa bahaya perang sudah menanti. Ketegangan meningkat, tetapi hanya para prajurit yang mengalaminya, karena Minos tidak ingin menakut-nakuti penduduknya pada saat masalah belum mencapai tingkat yang berbahaya. Namun dia dan tentaranya memahami bahwa informasi ini tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai standar populasi. Cepat atau lambat, warga akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lagi pula, tindakan tentara semakin sering terjadi, dengan banyak tentara yang harus menjalankan misi, jauh dari keluarga mereka selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi Minos tidak akan membiarkan penduduknya berada dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Begitu dia kehilangan kendali penuh atas situasi keluarga Yil dan lebih banyak keluarga bangsawan mengetahui perubahan lokal, dia akan meneruskan masalahnya kepada penduduk kota. Lagi pula, waktunya belum tepat untuk itu. Minos ingin penduduk kota dapat hidup senormal mungkin sebelum situasi kota kering menjadi lebih sulit. Sementara itu, hal baik bagi pemuda ini dan pasukannya telah terjadi. Setelah 3 minggu menjalani perawatan intensif dengan dokter setempat, Celeste akhirnya pulih sepenuhnya dan kembali berkultivasi. Sebagai hasil dari kesembuhannya, hari ini, dia baru saja mendaftar sebagai letnan terbaru di Tentara Dataran Hitam. Ia harus melalui situasi yang mirip dengan kelompok ABI ketika mereka bergabung dengan organisasi ini, yaitu tidak memiliki kepemimpinan di ketentaraan. Tapi meski dia tidak langsung memiliki kekuasaan komando, wanita ini masih bisa menikmati prestise sebagai orang dengan peringkat tertinggi di organisasi ini. Karena levelnya 54, di antara tentara lokal yang mengetahuinya, Celeste selama berbulan-bulan sudah dianggap sebagai kartu kuat di lengan tentara. Oleh karena itu, banyak orang yang sangat menghormatinya, meskipun dia baru diperkenalkan secara resmi hari ini. Lagi pula, setelah mendaftar wajib militer dan mengunjungi markas, wanita itu diantar oleh seorang tentara ke kantor ABI muda. Saat memasuki tempat itu, dia melihat Abi dan Minos berdiri ketika pemimpin muda organisasi itu menyentuh bahu kirinya dan berkata, "Yah, sudah waktunya bagimu untuk mulai serius dalam kultivasimu." Benar, setelah mendengar suara Minos, Celeste tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya bergetar saat dia perlahan menyadari sekelilingnya berubah dari kantor standar menjadi kawasan hutan. Dia, Minos, dan Abi dengan cepat tiba di kerajaan tata ruang, tidak jauh dari rumah danau besar itu. "Apa, tempat apa ini?" dia bertanya dengan keras, merasa sangat terkejut karena diteleportasi ke tempat ini. Dia melihat dari sisi ke sisi dan menyelidiki sekelilingnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, seolah-olah dia berada dalam posisi berbahaya, dikelilingi oleh musuh. Dan dengan melakukan hal itu, Celeste tidak lambat merasakan lebih dari 50 fluktuasi spiritual manusia dan binatang di lokasi ini. Saat ini, 50 tentara dari pasukan elit sudah ada di sekitar, selain Emlyn yang menjaga tempat ini seperti biasa, juga Eba dan Kila. Akhirnya, tidak ada orang lain di sana saat ini, karena prajurit lain yang memiliki izin untuk memasuki tempat ini sedang mengurus urusan mereka sendiri, baik di kota kering atau di tempat lain. Adapun Ruth, dia masih belum tahu tentang kerajaan tata ruang, karena Minos belum memberitahunya sejauh ini. Akibatnya, dia saat ini berada di suatu bagian kota kering, tidak mengetahui kedatangan Celeste di lokasi ini. Bagaimanapun, setelah melihat fluktuasi tersebut, wanita ini menyadari bahwa ada beberapa orang yang dia kenali, seperti Viola dan Neal, yang baru saja lulus ujian pasukan elit. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan keduanya untuk waktu yang lama.
Itu karena dia segera menyadari kekayaan spiritual tempat ini dan banyaknya obat-obatan. Sungguh, surga, dia bergumam, sebelum akhirnya menoleh ke Minos dan mengatakan sesuatu. Pantas saja, itu sebabnya dataran hitam berkembang begitu pesat dalam waktu sesingkat itu. Kamu benar, tapi bagaimanapun, aku tidak akan memperkenalkanmu secara resmi ke tempat ini. Kamu bisa membicarakannya dengan Neal atau siapapun di sekitar sini. Minos mengatakan ini dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia kemudian melanjutkan, tetapi aku ingin memberitahumu beberapa hal. Pertama, apakah kamu melihat rubah besar itu? Ya, Celeste mengangguk, melihat ke arah Emlyn. Rubah itu dengan tenang melambaikan 6 ekornya sambil melihat ke arah kelompok Minos, khususnya pendatang baru ini. Ya, baiklah, dia yang bertanggung jawab di sini saat aku tidak ada. Jadi, jika dia menyuruhmu melompat, kamu tidak perlu bertanya kenapa. Apa yang kamu lakukan? Kamu melompat. Anda mengerti? Dia bertanya. Ya, selanjutnya, jangan menyentuh obat apapun di tempat ini dan berlatihlah di tempat tertentu di mana platform tempur ini berada. Ucapnya sambil menunjuk ke arah salah satu tempat yang dekat dengan tempat mereka berada. Tetapi kamu bisa berkultivasi dimanapun kamu mau. Terakhir, saya ingin Anda berlatih bersama para prajurit yang ada di sini. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan cara melakukan ini, bukan? Dia kemudian menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti apa yang perlu dilakukan. Apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui? Sisanya, kamu bisa belajar dari orang-orang di sekitar sini. Kalau begitu, jangan buang waktu untuk hal ini. Dia kemudian mengambil gulungan perak dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke arah Celeste. Pelajari teknik budidaya tingkat perak ini. Meneguk, pupil mata Celeste segera berkontraksi, dan dia merasakan jantungnya berdebar kencang saat tangannya mencengkeram perkamen itu seolah itu adalah harta berharga. Pemberitahuan itu tidak berbohong. Dia memikirkannya, dengan wajahnya yang sudah merah. Wanita ini pernah melihat iklan Elite Squad. Tetap saja, dia ragu pasukan Minos bisa menawarkan prajuritnya serangkaian teknik tingkat perak yang lengkap. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Minos hanya mengirimkan satu dari ini padanya, dia melakukannya dengan santai sehingga wanita ini mengesampingkan ketidakpercayaannya dan menyadari betapa luasnya dunia. Dia kemudian terus mendengar suara muda Minos. Cepat pelajari teknik ini dan kembalikan gulungan itu kepadaku. Lalu latihlah di tempat ini sebentar dan biasakan teknik baru ini. Kamu akan tinggal di sini untuk sementara waktu, jadi jangan khawatir harus melakukan misi jangka pendek. Selama kamu tidak memiliki seperangkat teknik tingkat perak yang lengkap, aku tidak bermaksud untuk itu, membiarkanmu keluar dari sini. Mendengar hal seperti itu, Celeste tersenyum puas lalu bertanya. Dan kapan aku akan mempelajari teknik lainnya? Minos selalu melambaikan tangannya dan menjelaskan. Ada sebuah ruangan di rumah danau ini, di dalamnya terdapat sebuah buku yang menjelaskan setiap teknik tingkat perak yang saya miliki. Jadi, saya ingin Anda membaca buku ini dan mulai memikirkan mana yang paling cocok untuk Anda dan tujuan Anda sebagai seorang pejuang. Ngomong-ngomong, setelah kamu beradaptasi dengan perubahan pertama ini, aku akan memberimu perubahan berikutnya. Dan seterusnya. Begitu, Celeste mengangguk puas sementara dia merasa bersemangat untuk mulai mempelajari teknik kultivasi baru itu. Terakhir, aku ingin kalian melawan Emlyn seminggu sekali. Itu akan menjadi kesempatan bagus bagi kalian berdua. Tetap saja, aku ingin kalian menganggapnya sangat serius karena setelah aku mencapai level 50, kalian juga akan terus-menerus melawanku. Benar-benar, dia bertanya dengan heran. Celeste tahu bahwa dengan teknik kelas hitamnya, dia tidak bisa mengalahkan Minos pada levelnya saat ini. Namun, dia merasa segalanya akan sangat berbeda jika dia memiliki serangkaian teknik tingkat perak yang lengkap. Lagi pula, hal seperti itu akan meningkatkan kemampuan bertarungnya secara signifikan. Jadi, dia tentu saja terkejut mendengar bahwa Minos berniat melawannya terus-menerus ketika dia baru mencapai level 50. Kedengarannya tidak mengesankan, karena dia hanya akan melakukannya setelah membuat kemajuan sebesar itu. Namun kenyataannya, Celeste sendiri tak jauh dari terobosan. Dan dengan menambahkan peningkatan kualitas tekniknya, perbedaan yang harus diatasi tidak akan sedikit. Jangan terlalu meremehkanku, hehe. Saat aku maju ke tahap berikutnya, kekuatanku akan meningkat pesat. Dan biarpun kamu masih unggul, ini akan menjadi tantangan yang bagus untukku.
Pokoknya, ingatlah ini dan cobalah mempelajari teknik ini dengan cepat. Saya tidak punya waktu seharian. Setelah mengatakan ini, Minos melihat wanita itu menjauh darinya dan Abi. Celeste tidak pergi jauh dan segera duduk di landasan budidaya yang diambilnya dari cincin spasialnya. Setelah itu, dia mulai memahami teks gulungan itu sambil merasakan spiritualitas dari teknik tersebut. Saat dia melakukan itu, Minos dan Abi memperhatikan wanita ini dari jauh. Mereka membicarakan urusan pribadi mereka, menunggu kontak pertama Celeste dengan teknik budidaya baru ini berakhir. Keduanya bermaksud untuk menyelesaikan masalah militer tertentu setelah masalah ini dengan Celeste. Jadi, mereka berdua berdiri di sana menunggu wanita ini mengembalikan perkamen perak yang Minos berikan padanya sebelumnya, sehingga mereka bisa kembali ke kota kering. Tidakkah menurutmu wanita ini akan menimbulkan masalah di sini? Abi bertanya sambil memeluk Stuart muda. Tidak mungkin. Selain kontrak jiwa, dia menandatangani kontrak denganku. Emlyn lebih kuat darinya. Dan meskipun wanita ini hampir mencapai level yang lebih tinggi, begitu pula Emlyn. Dia akan segera mencapai level 54, sementara Celeste akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menguasai 6 teknik baru yang akan dia pelajari di sini. Kamu benar. Saat keduanya berbicara, monster Kila dan Abi berlari ke arah mereka berdua seolah-olah mereka adalah dua anak yang berlari menuju orang tua mereka. Setelah beberapa waktu, pasangan itu akhirnya meninggalkan kerajaan tata ruang setelah Minos menggunakan teknik itu. Mereka juga berbicara dan bermain sedikit dengan rubah ekor 9 muda, yang hampir mencapai tahap kelima. Dia masih belum bisa melakukan percakapan dalam bahasa manusia, tapi Eba telah menerjemahkan semuanya untuk Kila dan kedua manusia itu. Akhirnya setelah meninggalkan lokasi tersebut, Minos dan Abi menuju penjara kota kering, di mana mereka akan menangani masalah keluarga Yil yang sudah mencapai batas waktu. Saatnya bertindak. Jadi, pikir Minos tegas, sambil berjalan menuju tujuannya. Tak lama setelah meninggalkan kerajaan tata ruang, Minos dan Abi akhirnya sampai di depan salah satu dari banyak ruang kunjungan di penjara setempat. Tempat itu relatif sederhana, tidak berjendela, dengan dinding beton dicat abu-abu dan hanya ada meja logam besar, dengan tempat duduk dari bahan yang sama dipasang di lantai. Selain itu, terdapat pintu besi di ruangan ini, selain rangkaian penerangan. Saat memasuki tempat ini, Minos dan Abi langsung melihat 3 orang berpakaian penjara duduk di sisi meja yang sama. Pada saat yang sama, beberapa petugas polisi mengawasi orang-orang ini dari berbagai sudut ruangan itu. Aku senang kalian bertiga sudah ada di sini. Ini membuat segalanya lebih baik. Minos mengatakan ini secara bersamaan ketika dia melewati pintu masuk ke tempat itu, dan ketiga orang itu menoleh untuk melihat ke belakang. Kalian semua boleh pergi. Saat aku selesai dengan ketiganya, aku akan meneleponmu kembali. Minos memandangi petugas polisi itu dan memberi isyarat kepada mereka. Ya, Tuan Muda. Tepat setelah itu, hanya musuh itu, Minos dan Abi, yang tersisa di dalam ruangan itu. Pasangan itu kemudian duduk berhadap-hadapan dengan ketiganya sambil menyaksikan ekspresi keheranan di wajah Lionel dan Rus. Adapun raja spiritual dari kelompok itu, dia tidak terlihat terlalu peduli, meskipun wajahnya pucat. Yah, kamu sudah tahu kenapa aku ada di sini hari ini. Kamu akan membantuku melaporkan informasi tertentu kepada keluargamu. Minos mulai berbicara, sesekali mengalihkan pandangannya ke arah ketiga pria itu. Mendengar hal tersebut, Lionel lah yang pertama kali menunjukkan pemikirannya dengan berkata dengan suara pelan. Tuan Minos, hidup kami sudah ada di tangan Anda. Mengapa memaksa kami mengkhianati keluarga kami sendiri? Gagasan menipu kekuatan bangsawan berukuran sedang tidak baik bagi kami semua. Anda mungkin akan dikelilingi oleh kekuatan yang lebih besar dari yang dapat Anda tangani, dan kami dapat menerima hukuman mati. Meneguk. Ketika dia selesai mengatakan itu, Lionel menelan ludahnya dengan kagum. Itu karena, dengan satu atau lain cara, situasinya sangat buruk. Dia ingin memberi pemahaman pada orang yang ada di depannya ini, tetapi dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak. Entah pemuda ini akan mendengarkannya dan tidak melibatkannya dalam omong kosong ini, dan dia tetap berada di tangan musuh, atau Minos tidak akan peduli padanya. Dia akhirnya akan menjadi pengkhianat di mata keluarga Yil yang berkuasa. Tuan Lionel, apa yang kamu bicarakan, itu semua salahmu. Jika kamu tidak mengirim 2 tikus ke kotaku,
semua ini tidak akan terjadi. Dan apa yang terjadi padamu dan keluarga Yil mulai sekarang sepenuhnya terserah padamu. Aku hanya bertingkah sesuai lagunya. Jika kamu ingin darah, ya, maka itu adalah darah yang akan kamu dapatkan. Minos kemudian menatap Rus dan Winston dengan tegas dan mengganti topik pembicaraan. Tapi mari kita tunda dulu. Coba pikirkan seperti ini, semakin banyak waktu yang aku punya, semakin banyak waktu yang kamu punya. Aku tidak tahu harapan macam apa yang bisa kalian miliki, tapi yang pasti pikiran aneh apapun di benak kalian bergantung pada waktu. Semakin cepat keluarga kerajaan mengetahui tentang kotaku, semakin cepat kematian kalian akan datang. Benar, selama itu bekerja cukup lama bagiku, kamu bahkan bisa dilepaskan tanpa ada goresan di tubuh lamamu. Dia tersenyum sambil mengambil beberapa lembar kertas, tinta, dan kuas dari cincin spasialnya dan meletakkannya di depan ketiganya. Ini bahan-bahan yang bisa kamu gunakan untuk menulis laporanmu kepada atasanmu di keluarga Yil. Kamu akan memberi tahu mereka hal-hal berikut ini. Minos kemudian mulai mengatakan apa yang perlu diungkapkan oleh ketiga orang itu dalam surat mereka. Informasi tentang betapa berharganya kota kering bagi keluarga Yil, hal-hal seperti betapa lemahnya pasukan pribumi setempat. Di antara banyak informasi kecil lainnya, sebagian asli, sebagian fiktif. Seperti contoh informasi bahwa penguasa muda setempat telah menyerah kepada kekuatan keluarga Yil. Secara keseluruhan, semuanya sejalan dengan rencana yang dia pikirkan untuk menipu keluarga Yil selama beberapa bulan sementara dia dan pasukannya lebih siap untuk kemerdekaan. Itu tidak sempurna, jauh dari sempurna. Hal ini bisa menjadi salah jika para pemimpin organisasi tersebut sangat skeptis dan jujur. Tetapi Minos memahami bahwa kecil kemungkinan hal ini terjadi di organisasi manapun di dunia spiritual. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi, di mana jutaan orang rela membunuh demi kesempatan sekecil apapun untuk maju. Selain itu, Minos menggunakan Lionel bersama dengan dua pria lainnya. Tentu saja, hal seperti itu mungkin terlihat tidak terlalu signifikan mengingat perbedaan status pria ini dan dua orang lainnya. Namun, kenyataannya pria ini mengetahui bagian-bagian penting dalam cara kerja keluarga Yil. Itu karena bangsawan yang lebih serakah akan selalu memiliki pengaruhnya, yang terdiri dari bangsawan dengan status rendah dan bawahan berpangkat tinggi. Orang-orang ini bagaikan bintang yang menarik benda langit sekunder di sekitarnya, sehingga menjadi penting dalam keluarga mereka. Oleh karena itu, Lionel adalah anggota dari salah satu faksi tersebut, yang dapat membantu rencana Minos. Setiap organisasi manusia akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan semakin banyak kelompok yang yakin akan suatu gagasan, semakin baik pula bagi mereka yang berada di balik tindakan tersebut. Jadi, lebih menarik bagi Minos untuk menggunakan 3 orang daripada hanya 2 orang dalam kasus yang dihadapi. Komando keluarga Yil harus percaya bahwa yang terbaik bagi mereka adalah merahasiakan kota kering dari keluarga kerajaan. Dan untuk itu, Minos akan menggunakan suara sebanyak mungkin. Akhirnya, setelah beberapa lama menulis suratnya, ketiga pria itu mengesampingkan benda tulisnya dan memberi isyarat kepada Minos bahwa semuanya sudah selesai. Mari kita lihat apa yang kalian taruh di sini, Minos bergumam dengan suara pelan sambil mulai membaca isi teks itu. Dia tidak meminta rakyatnya untuk menulis surat-surat ini karena demi kepentingan dataran hitam agar hal-hal seperti itu dapat dipercaya. Minos tidak ingin melakukan kesalahan hanya karena tulisan tangan atau gaya menulis seseorang tidak cocok dengan ketiga orang tersebut. Oleh karena itu, dia menyerahkan pekerjaan ini kepada ketiga orang ini. Mereka telah menulis semuanya dengan tulisan tangan biasa, tanda tangan, dan menceritakan kisah fiksi tersebut menggunakan gaya penulisan mereka sendiri. Petik 1. Di kota kering, kami menemukan sekelompok ratusan pembudidaya pada tahap kelima. Namun, orang-orang ini tidak bisa disebut pejuang. Dalam pandanganku, mereka hanyalah petani bersenjata dengan level bagus. Petik 1. Pengecut. Minos Stuart melarikan diri selama lebih dari 10 hari, bersembunyi di sistem saluran pembuangan kota kering dalam upaya melarikan diri dari kelompok kami. Namun, setelah banyak bekerja, bajingan itu menyerah, gemetar ketakutan. Petik 1. Kota kering memiliki banyak peluang untuk keluarga, dan saya menyarankan agar ini dirahasiakan dari anggota berpangkat tinggi. Petik 1.
Minos membaca ketiga surat itu sampai akhirnya dia menumpuknya di atas meja itu dan mulai memandangi masing-masing surat itu. Dapatkah saya percaya bahwa tidak ada pesan tersembunyi di sini? Dia bertanya sambil menyipitkan matanya dan mulutnya sedikit melengkung. Tentu saja, Tuan Minos. Kami tidak akan berani. Rus berkata segera, punggungnya merinding. Kesempatan terakhir. Jika ada sesuatu di sini dan tidak ada di antara kalian yang mengakuinya, saya akan melumpuhkan pengembangan spiritual orang yang mencoba menipu saya. Dia menatap mata mereka bertiga lalu kembali menunjuk ke arah Abi. Meneguk, kasihanilah, Tuan Minos. Saya bodoh karena percaya bahwa saya bisa menipu Anda. Lionel jatuh ke tanah, sudah berlutut di depan Stuart muda, dengan air mata berlinang. Menyedihkan, apakah kamu mencoba membunuh kami? Rus bertanya dengan suara pelan sambil memandang Lionel seolah melihat babi di depannya. Di sisi lain, Winston juga berkeringat dingin, namun dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia hanya menatap Lionel dengan waspada. Seekor binatang, bagaimana dia bisa sebodoh itu? Apakah dia tidak melihat wanita ini ada di sini? Melihat ini, Minos tidak membuang waktu dan menoleh ke pacarnya, yang diam-diam memperhatikan semua ini. Abi, gunakan keahlianmu pada ketiga orang ini. Setelah itu, beberapa jam berlalu, dan akhirnya, surat dari ketiganya dikirim ke markas besar keluarga Yil. Sementara Minos mengurus bisnisnya, sekelompok 6 orang saat ini berkemah di kawasan hutan kerajaan ombak, tempat yang dipenuhi binatang buas yang kuat. Karakteristik ini menjadikan tempat ini ideal untuk melarikan diri dari manusia. Dari orang-orang itu, semuanya di sana sudah mencapai tahap ke-6 dalam budidaya, dengan orang terlemah di level 50 dan orang terkuat di level 54. Namun, meski begitu semua raja spiritual, 5 dari orang-orang ini hanyalah bawahan dari orang ke-6, seorang pemuda berambut hitam, yang terlemah dalam kelompok. Bagaimanapun, ada lapisan salju tipis di tanah dan pepohonan yang sangat tinggi di wilayah ini. Dan di tengah-tengah tempat ini, orang-orang itu berbicara dengan suara pelan, dengan nada yang hanya dapat dirasakan oleh orang atau makhluk, setidaknya pada tahap ke-6. Dari 5 orang itu, 3 di antaranya berdiri dengan posisi berbeda, berjarak 120 derajat, mengamati sekelilingnya. Akhirnya, 2 bawahan lainnya duduk di samping pemuda berambut hitam itu, yang sedang memegang koran di tangannya. Tanpa diduga, pemuda ini belum pernah bersekolah di salah satu sekte Flaming Empire, bukan begitu, Doran? Salah satu dari 2 pria di sebelah pemuda itu menanyakan hal ini kepada orang di depannya. Sebenarnya, kenapa ada orang yang melakukan hal ini? Bukankah dia punya ambisi yang lebih besar? Atau mungkin dia hanya ingin menjalani hidupnya dengan damai? Itu tidak masuk akal. Kalau tidak, dia tidak akan mengekspos dirinya dengan menunjukkan kekuatannya di kompetisi itu. Jadi salah satu dari 3 pria di pinggiran kam kecil ini berkomentar. Benar-benar membuat penasaran. Jika aku mempunyai kesempatan untuk bertemu pria ini di masa depan, aku ingin mendengar ceritanya. Akhirnya, pemuda berambut hitam itu mengatakan sesuatu sambil menyimpan koran itu di cincin spasialnya. Lalu, orang lain berkata, tapi motifnya tidak penting lagi. Intinya organisasi mana yang akan menemukannya lebih dulu. Saya mendengar dari informan bahwa beberapa keluarga daerah tidak senang dengan informasi ini. Bagi mereka, akan lebih baik jika pemuda ini pergi ke kekaisaran atau tidak pernah menunjukkan dirinya dalam kompetisi seperti itu. Salah satu dari 2 pria itu berkomentar sekaligus sambil memegang cangkir teh panas di tangannya. Saya tidak setuju. Menurut saya, tidak akan ada kekacauan apapun. Selama pemuda ini tidak tertarik untuk pamer, dia bisa bersembunyi di wilayah seperti tempat kita berada, dan dalam beberapa tahun, orang akan melakukannya, lupakan dia. Pemuda berambut hitam itu kemudian mengangguk setuju pada bawahan itu dan berkata, keluarga-keluarga ini sangat rakus, sehingga mereka tidak menyadari bahwa perhatian mereka hanya teralihkan oleh informasi ini. Mereka mengabaikan hal yang paling penting. Situasi terkini di wilayah kita. Setelah mendengarkan pemuda itu, orang dengan level tertinggi di sana menghela nafas dalam-dalam dan berkata, ah, nampaknya angin perang semakin mendekat ke wilayah kita. Negara berada dalam kekacauan sejak insiden King Walker, kerajaan salju mengalami tragedi baru-baru ini. Keluarga bangsawan dari kerajaan Cromwell dan Pulau Batu sedang berperang. Hanya kerajaan coklat dan kerajaan akhir yang tampaknya menjaga ketertiban. Apa maksudmu, Doran?
Tapi bukannya pria level 53 ini mendengarkan jawaban Doran, dia malah mendengar pemuda itu. Saya berpikiran sama dengan Tuan Doran. Saya yakin ada suatu kekuatan, atau seseorang, yang sedang merencanakan sesuatu di wilayah kita. Sehingga kekacauan menyebar dan peluang perang muncul. Apa? Empat pria lainnya langsung berkata, kaget dengan teori pemuda ini. Pikirkan baik-baik, segalanya tampak begitu tepat waktu. Semua ini dimulai di Pulau Batu, di mana banyak sumber daya berkualitas mulai bermunculan di sana dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, sebelum itu, tidak ada hal aneh yang terjadi di wilayah kita. Termasuk kemunculan Minos ini, dan sekarang ada informasi tentang yang satu ini. Menurutku, ini adalah gangguan besar. Tapi Pangeran, apakah menurutmu topik ini hanya fiksi? Northern News belum pernah melakukan hal seperti ini. Pemuda berambut hitam itu lalu menggelengkan kepalanya menyangkal dan berkata, tidak, itu tentu saja tidak bohong. Kalau tidak, keluarga media terbesar di wilayah kita tidak akan terlibat di dalamnya. Tapi itu tidak menghentikan informan mereka untuk sengaja menyembunyikan berita ini. Namun, salah satu dari pria tersebut masih belum yakin dengan ide pemuda tersebut. Tetapi Pangeran, jadi menurutmu apa yang terjadi pada King Walker hanyalah sebuah kebetulan? Ataukah itu juga merupakan tindakan eksternal? Itu kebetulan saja. Bagaimanapun, itu adalah tragedi alam akibat kesalahan ayahku. Tapi bukan berarti orang-orang di balik kejadian ini tidak punya rencana untuk negara kita. Saya bisa saja salah, tapi saya percaya bahwa dalam waktu dekat, kerajaan coklat dan kerajaan akhir tidak hanya akan mengalami keributan yang aneh, negara kita juga akan mengalami sesuatu. Hanya dengan cara itulah kekacauan dapat menyebar ke seluruh wilayah kita, membuat wilayah ini terekspos. Pria muda itu berkomentar dengan kilatan di matanya. Ini adalah kesempatan kita, mari kita gunakan kekacauan ini untuk keuntungan kita untuk menyakiti si brengsek Charles. Pangeran Blake, ini sangat berbahaya. Pangeran ketiga sekarang mendapat dukungan dari keluarga kerajaan dan akan selalu mendapat perlindungan pengawal level 57. Salah satu dari pria itu berkata, mencoba menghilangkan gagasan itu dari benak bosnya. Blake Walker, pangeran kedua kerajaan ombak, yang Minos temui selama 1,5 tahun, telah kalah dalam perebutan tahta, namun bukan keinginannya untuk merebut tahta. Setelah kejadian itu, dia telah bertarung berkali-kali melawan kedua saudara laki-lakinya hingga dia memenangkan posisi pangeran pertama, orang yang menyerah di bagian akhir perebutan tahta. Namun, situasi Blake masih belum menguntungkan, dan seperti yang diharapkan, Charles telah menjadi pewaris mahkota setempat. Blake telah melarikan diri dari kejaran adik laki-lakinya segera setelah Charles menjadi pewaris lokal, melarikan diri ke lokasi ini bersama bawahan terkuatnya. Namun meski sempat kalah dan harus mengasingkan diri di salah satu gunung di pegunungan salju tak berujung, Blake tak kehilangan ambisinya untuk menjadi raja. Namun pemuda ini bukanlah seorang idiot yang mencari kekuasaan. Sebaliknya, ia sadar akan posisinya yang dirugikan. Lagi pula, bahkan jika dia yakin bahwa para tetua terkuat di keluarga itu tidak akan pernah bertindak melawannya, hal itu tidak berlaku bagi bawahannya. Dan sayangnya, dalam kasus ini, keluarga Walker sangat perkasa dan bahkan memiliki bawahan di level yang sama, 57, orang yang biasanya menjaga keselamatan pribadi raja atau ahli warisnya. Namun meskipun Charles mempunyai kekuatan seperti itu, Blake mengandalkan seseorang untuk mengatasi masalah ini, selama dia terus mengganggu kehidupan adik laki-lakinya. Artinya, mungkin salah satu tindakan pemuda ini bisa membuat kakaknya terpapar pada orang yang tepat. Blake bukanlah orang bodoh yang mencari kematian. Sebaliknya, dia bisa dianggap sebagai orang yang sangat berakal sehat. Dan karena itu, dia tidak pernah lupa bahwa adik laki-lakinya memiliki musuh. Yang menakutkan, musuh yang menakutkan yang telah tersinggung dengan cara yang paling buruk. Blake lalu berkata dengan nada dingin, tidak, dengan kekacauan yang terjadi di wilayah kita akan dapat bertindak lebih percaya diri, karena Charles dan timnya akan menghadapi banyak masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu, secara bertahap kita akan membuat hidupnya menjadi seperti neraka, menciptakan sebanyak mungkin peluang untuk itu, orang yang harus bertindak. Maksudmu dia, salah satu dari orang-orang itu, seseorang yang selamat dari pertempuran hari itu, menanyakan hal ini dengan serius. Tepat sekali, aku yakin orang itu akan kembali untuk menyingkirkan Charles. Kita hanya perlu menciptakan peluang untuknya, dan cepat atau lambat, kita akan sukses.
Charles akan jatuh ke tangan musuh, dan aku akan dapat mengambil posisi yang ditinggalkannya.